Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar? Semoga semuanya teman-teman baik-baik saja ya, sehat-sehat semuanya, oke? Teman-teman, saya mau berbagi cerita ya. Kenapa saya bikin YouTube ini sebenarnya terinspirasi teman-teman dari salah seorang YouTuber Indonesia tapi tinggal di luar negeri, teman-teman. Saya sering nonton YouTube-nya dia ya, video-videonya begitu. Terus di videonya yang udah lama yang saya tonton teman-teman, di situ dia cerita bagaimana kehidupannya sewaktu sekolah dulu sebelum menikah, teman-teman. Dia cerita ada anak kosan perempuan tidak makan 5 hari, teman-teman. Dan perempuan itu adalah dirinya sendiri, kakak itu sendiri, teman-teman. Nah, mendengar kisah dia itu, saya berpikir, kok sama seperti saya kakak ini gitu. Saya pernah di perantauan, teman-teman, di Batam dulu. Pernah saya tidak makan 1 hari, teman-teman, 1 hari. Nah, kakak ini 5 hari. Jadi saya merasa kakak ini sama seperti saya, tapi lebih kuat dia 5 hari tidak makan, teman-teman. Saya 1 hari, jadi 1:5, teman-teman. Tapi menurut saya sama, cuma dia lebih kuat dari saya begitu. Saya 1, dia 5, begitu kan, teman-teman. Dalam videonya itu dia cerita 5 hari itu dia tidak makan, jadi dia cuma minum air aja, minum air gitu kan. Nah, hari ke-5 apa hari ke-6 nggak tahu, saya lupa ya teman-teman. Dia itu katanya udah kayak tinggal mau jatuh saja begitu, teman-teman. Tapi ada apakah ibu kosnya apa anak ibu kosnya, saya lupa ya, telah memperhatikan dia gitu, teman-teman. Jadi dia dipanggil sama anak ibu kosnya itu, "Kak, diajak makan bareng," begitu katanya, teman-teman, sama mama gitu. Jadi akhirnya dia diajak makan bersama sama ibu itu, sekeluarga mungkin dengan anak-anak dia, seperti itu ya. Kalau saya dulu kisahnya begini, teman-teman. Saya di Batam itu, saya itu bekerja di PT, tapi saya nggak tahu ya kenapa uang saya itu, gaji saya itu selalu habis begitu. Mungkin akhir bulan mau gajian begitu, uang sudah tidak ada. Saya juga nggak tahu kenapa uang saya bisa habis, mungkin saya boros apa seperti apa begitu ya. Terus saya tidak itu, teman-teman, saya tidak punya uang, saya tidak makan 1 hari itu. Jadi saya 1 hari itu tidur saja di kosan itu. Terus saya itu udah terasa lapar ya, saya bangun begitu, saya merasa lemes, ngomong aja saya sudah lemes, tangan ini sudah lemes semua, ngomong aja sudah lemes begitu. Terus saya itu jalan ke rumah salah seorang, dulu tinggal di Batam itu di Ruli, teman-teman, rumah liar di situ. Jadi ngekosnya di Ruli itu gitu ya. Jadi di situ bukan orang-orang kaya, orang-orang biasa semuanya yang tinggal di situ. Rumah liar itu kayak rumah yang bukan rumah resmi begitu. Terus nah di situ kos-kosan murah, jadi saya ngekos di situ saja. Terus karena saya lemas, karena seharian tidak makan, saya juga tidak minum air putih gitu. Saya tidak minum air putih, saya tidak makan, jadinya lemas. Saya jalankan ya, saya ke rumahnya ibu kosan itu juga ya biasa, rumah papan-papan kecil-kecil kayak gitu, teman-teman. Di situ saya ke rumahnya dia begitu, dia juga suaminya lagi nggak ada, dia punya anak 2, lagi masak Indomie, teman-teman. Dia juga tidak punya uang, suaminya itu kena kasus gitu ya. Jadi dia ini suaminya itu ya begitulah, teman-teman, kena kasus. Jadi suaminya itu tidak di rumah. Terus
Saya datang ke situ, kebetulan dia lagi masak mie. Nah, jadi aku duduk di situ sama dia. Mie-nya sudah matang teman-teman, saya dikasih gitu ya, saya dikasih. Terus saya makan mie-nya itu ya, udah gitu saya makan, terus kekuatan saya kembali gitu, saya udah nggak lemes lagi gitu. Terus udah gitu ya udah saya pulang gitu. Nggak tahu ya teman-teman, dulu pas masa itu begitu, kalau ingat-ingat seperti itu begitu teman-teman, nggak, saya itu nggak tahu ya, nggak ada niat untuk membalas kayak gitu ya. Cuma saya ingat kebaikan orang yang dulu orang-orang lakukan kepada saya itu saya ingat. Cuman kalau untuk pada saat itu untuk membalas kebaikan itu kok tidak ada kepikirannya di hati saya ya. Cuman kalau sekarang kalau ingat kayak gitu, oh dulu si ini ibu ini berbuat baik kepada aku mikir seperti itu ya kadang-kadang ya. Nah, aku pengen berbuat baik sama dia. Sekarang ini saya berpikir seperti itu, kalau dulu nggak ada. Kalau sekarang, nanti kalau aku sukses, kalau aku memiliki sesuatu, aku pengen lah ketemu sama ibu itu lagi begitu. Tapi saya tidak tahu ya, sekarang dia masih ada di Batam, kabarnya bagaimana saya pun tidak tahu ya, nggak tahu nantilah. Terus kakak itu lagi ya, saya dia juga berharap suatu saat bakal ketemu lagi dengan ibu yang membantu dia pada waktu itu, karena pada waktu itu posisinya katanya dia sudah tinggal jatuh saja begitu. Nah 5 hari bayangin teman-teman, kalau saya kan 1 hari tapi itu sudah lemes teman-teman, udah lemes sekali. Apa kalau bicara itu suara itu udah kecil, terus tangan itu pun cuman kalau bergerak itu kayak melambai-lambai gitu, lemes memang begitu ya. Gitulah ya teman-teman, banyak itu ya. Jadi saya itu bikin channel YouTube itu karena itu tadi, ngelihat YouTube dia seperti itu, dia bercerita kisahnya seperti itu. Oh iya, satu lagi teman-teman, sekarang kakak itu kan badannya agak gemuk ya, udah gemuk gitu, anaknya aja sudah 4 sekarang ya. Nah ternyata awal-awal dulu itu sebelum dia bikin YouTube itu, ternyata dia tuh kurus gitu. Jadi aku merasa aku banyak kesamaan sama kakak itu, badannya kurus, pernah tidak makan, terus kalau ada apa-apa itu ditanggung sendiri, enggak cerita ke siapa-siapa, makan nggak makan yo sendiri begitu. Sama kayak aku. Cuman karena aku dulu di Batam itu pernah begini teman-teman, bukan tidak ada keluarga di Batam ya, banyak keluarga aku di Batam itu. Cuman memang nggak tahu ya kenapa nggak kepikiran untuk ini apa, datang kepada mereka dan minta makan di rumah mereka gitu. Mereka pasti mengizinkan, cuman ini memang tidak ada pikiran ke sana gitu ya, bodoh ya kali, atau nggak tahu lah ya. Cuman begini teman-teman, saya pernah di Batam itu ya, saya sakit itu kalau berdiri itu jalan berapa langkah itu muntah begitu sakitnya. Itu kerasnya dulu di Batam itu, kerasnya Batam itu kadang bukan, mungkin karena ini teman, kita terlalu diam di rumah, tidak bergaul, diam di kosan gitu. Coba mungkin kalau kita bergaul, mungkin ya kita bisa menemukan teman-teman yang bisa kita ajak berbagi gitu. Tapi saya orangnya kan diam di kosan, apa-apa diam gitu kan. Terus saya gitu sakit teman-teman, saya SMS, dulu masih SMS, saya bilang sama kakak saya, kak aku sakit, tolong datang ke kosan bawa minuman. Itu saya haus sekali memang teman-teman. Terus apa ya, tapi kakak saya itu membalasnya pagi-pagi karena memang pada waktu itu sudah malam ya. Udah gitu kakak saya itu datang ke kosan saya itu bawa air minum teman-teman. Itu sebenarnya
kita itu punya keluarga, kita itu bisa meminta kepada mereka, mereka itu mau datang gitu. Cuman nggak tahu ya, aku pribadi diriku sendiri tuh kenapa, nggak tahu kenapa seperti itu teman-teman. Padahal ya waktu aku SMS itu kakak aku tuh datang teman-teman, terus udah gitu dia datang, terus akhirnya aku dijemput sama suaminya begitu teman-teman. Aku itu berdiri jalan berapa langkah jongkok muntah, jalan berapa langkah jongkok muntah begitu, sampai di parkiran tempat motornya suami kakak aku teman-teman. Suaminya kakak aku tuh sampai bertanya, kamu itu kenapa sih kayak gitu teman-teman, ya kan. Saya tuh dibawa ke rumahnya, saya dirawat loh di rumahnya teman-teman, tapi nggak tahu ya kenapa, nggak tahu suka menyendiri begitu. Nggak tahu ya teman-teman kenapa seperti itu. Kalau kakak itu kan YouTuber yang saya ceritakan tadi itu kan, dia nggak tahu seperti apa hubungannya dengan saudara-saudaranya seperti itu. Yang saya dengar yang mendukung dia itu cuman bapak dia sendiri gitu, saudara-saudaranya tidak mendukung, mungkin seperti itu ya. Kalau saya itu banyak keluarga besar saya yang mendukung, banyak keluarga besar saya yang mendukung. Contohnya kakak-kakak saya yang di Batam itu, cuma saya aja memang orangnya mau bebas teman-teman, jadinya ya sudah begitu, tanggung sendiri akibatnya begitu teman-teman.